Seperti yang diharapkan dari penyihir kegelapan. Qin Xin Zizun telah lama mengetahui bahwa lawan tidak begitu mudah dihadapi, dan tidak mudah membuat lawan sedikit menderita. Lagi pula, pada level mereka, kecuali celah kekuatan terlalu besar, tidak mungkin untuk sepenuhnya membunuh lawan. Tentu saja, niatnya bukan untuk membunuh lawan, tetapi untuk menjebak lawan. Yang tertinggi dengan keunggulan kecepatan sangat berbahaya bagi manusia biasa. Tidak ada yang tahu apakah dia akan menemukan waktu untuk memberikan manusia tertentu panah dingin. Tolong dengarkan lagu tertinggi sitar saya pengakuan waktu dan ruang. Qin Xin Supreme menarik napas dalam-dalam, matanya sangat fokus. Ding, boom, suara sitar terdengar, dunia tiba-tiba berubah, dan aliran waktu di sekitarnya terbalik. Tidak lagi bergerak maju, tetapi mundur. Kecepatan mundurnya tidak cepat pada awalnya, dan diimbangi dengan aliran aslinya waktu, menunjukkan keadaan ruang dan waktu yang statis. Saat suara sitar memasuki tubuh, kecepatan ruang dan waktu mengalami kemunduran beberapa kali. Tidak mengerikan menjadi beberapa kali sekaligus, tetapi mengerikan menjadi beberapa kali puluhan atau ratusan kali, ketika ditumpangkan tidak diketahui apakah itu bulan atau tahun. Pertobatan ruang dan waktu, seperti namanya, ruang dan waktu semuanya bertobat, berharap untuk kembali ke masa lalu dan memulai lagi. Karya musik ini menggabungkan pemahaman hati piano dan makna ruang dan waktu yang mendalam. Seperti selama suara piano berada, ruang dan waktu perubahan semua berada di bawah kendalinya. Tentu saja, ada batasan untuk kendali ini. Dengan keadaannya, tidak mungkin untuk kembali ke ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Maka tidak perlu berkelahi, ribuan tahun yang lalu, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Kamu bisa membalikkan ruang dan waktu, dan aku juga bisa pergi ke hulu. Mata indah dari tertinggi bersayap 6 memancarkan cahaya yang sangat dingin, dan sayap di belakang mengepak dengan cepat, maju dengan kecepatan super. Saat dia maju, dia benar-benar mendekati masa kini sedikit demi sedikit dari masa lalu. Di laut, seperti di sungai yang deras, ikan yang lemah hanya bisa hanyut mengikuti arus, tetapi ikan yang kuat bisa berenang melawan arus, tidak diragukan lagi bahwa Six Wings Supreme adalah ikan yang kuat. Misteri pamungkas dari pengakuan ruang dan waktu pergeseran ruang dan waktu. 10 jari tangan Qin Xin digenggam pada senar, dan dengan keras, senar itu dijentikkan. Ruang dan waktu tempat tinggal Supreme bersayap 6 tampaknya terpisah dari alam semesta dan menjadi bagian yang terpisah. Xin Zizun berteleportasi ke sebuah masa lalu yang lebih jauh. Tentu saja, Qin Xin Supreme, yang telah melakukan semua ini, juga mengeluarkan banyak kerja keras, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih lemah. Pertobatan ruang dan waktu memiliki terlalu banyak kendali atas ruang dan waktu, yang mengarah pada serangan balik yang hebat. Jika itu adalah pertobatan ruang dan waktu yang biasa, itu paling banyak akan membuat Qin Xin lemah untuk jangka waktu tertentu, tetapi ketika ruang dan waktu digeser, setidaknya 2000 tahun kehidupan akan hilang, itu juga terbatas. Dalam keadaan normal, yang maha tinggi hanya bisa hidup selama 100.000 tahun, dan 2000 tahun bukanlah angka yang kecil. Untungnya, aku berharap bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Qin Xin Supreme menghela nafas lega. Meskipun dia mengirim Six Wings Supreme ke masa lalu, dengan kekuatan lawan, dia pasti bisa bergegas kembali, tapi cepat atau lambat. Setelah kehilangan lawannya, Qin Xin Zizun mulai membantu Human Rache Supreme melawan Alien Rache Supreme. Dalam pertempuran antara Supremes, Giants Gunung dan Si Supremes dan Yasas Sky Splitting Supremes adalah yang paling kuat. Sanhai Zizun tingginya 40 kaki, yang setara dengan 132 meter. Meskipun Zizun pembelah langit tidak begitu besar, sayap yaksa di punggungnya cukup besar. Saat direntangkan, ukurannya juga puluhan meter. Dibandingkan dengan sayap yaksa, tubuhnya jauh lebih kecil, tingginya hanya 10 meter. Pertempuran antara keduanya berbeda dari makhluk tertinggi lainnya, mereka adalah tipe pertarungan langsung, mereka tidak memiliki trik atau trik. Pertahanan Sanhai Zizun lebih kuat, lagi pula ras raksasa mengandalkan pertahanan untuk mencari nafkah. Serangan Sky Splitting Supreme sedikit lebih kuat, dengan setiap gerakan, kekosongan akan terbelah. Kemanapun mereka berdua pergi, terdengar suara langit dan bumi retak, kadang seperti tsunami, kadang seperti gunung berapi meletus, kadang seperti bumi runtuh, kadang seperti langit dan bumi pecah, dan ada kesunyian. Jumlah total makhluk tertinggi di kedua sisi melebihi 50, dan planet yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan di bawah gelombang kejut, bahkan planet yang hidup pun tidak luput. Ruang lingkup reruntuhan Xuanwu berkembang. Setiap kali ada perang, reruntuhan Xuanwu akan meluas 1 poin. Tentu saja, pertempuran antara Buddha Emas tertinggi dan Raja Iblis Bumi adalah yang paling menakutkan.
Makhluk tertinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran kali ini hanyalah bagian dari berbagai ras. Lagi pula, ini bukan pertempuran yang menentukan, juga bukan waktu hidup dan mati. Raja Iblis Bumi dan Buddha Emas tertinggi memiliki status tertinggi dan kekuatan terkuat. Raja Iblis Bumi dan Buddha Emas tertinggi telah membuat api sungguhan. Earth Demon Venerable menjerit panjang, rambut hitam panjangnya membubung ke langit, menutupi matahari dan bulan, tangannya hitam pekat, dan dia menamparkan telapak tangan, dan angin telapak tangan hitam berubah menjadi roh jahat yang tak terbatas, dan bergegas menuju Buddha Emas tertinggi di antara hantu-hantu jahat. Ada juga Raja Hantu Jahat, leluhur dari hantu-hantu jahat, yang mengelilingi Buddha Emas tertinggi dan ingin menggigit daging dan darahnya. Ini adalah teknik unik dari Raja Iblis Bumi 10.000 Hantu Chaosong. Telapak tangan Iblis Surgawi kuat dalam kekuatan serangan, sementara 10.000 Hantu Chaosong kuat dalam daya tahan. Selama energi Raja Iblis Bumi tidak habis, hantu jahat tidak akan ada habisnya, dan mereka tidak akan pernah menghilang. Meskipun Buddha Emas tertinggi tidak takut digigit oleh ribuan hantu, dia tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Lagi pula, ada terlalu banyak roh jahat di segala arah, bahkan di langit, dihindari. Karena dia tidak dapat melarikan diri, untungnya Buddha Emas tertinggi tidak bergerak, dan tubuh emas setinggi 6 kaki duduk bersila di kehampaan, dengan platform teratai emas besar di bawahnya. Segera setelah platform teratai keluar, roh jahat datang dan mati satu persatu, dan sekelompok dari mereka mati, mereka sama sekali tidak bisa mendekati Buddha Emas tertinggi. Cahaya Buddha sangat luas. Kelopak mata Golden Buddha Supreme tampak tertutup, dan dia menamparkan telapak tangan, ada karakter Wan di telapak tangan, dan karakter Wan bersinar keemasan, seolah-olah itu dicap di telapak tangan. Dengan tamparan ini, gelombang emas melonjak ke langit, langsung menyerang Raja Iblis Bumi di sisi lain gelombang hantu jahat. Haha, Buddha Emas tertinggi, apakah kamu tidak ingin tahu, persiapan apa yang kita miliki? Raja Iblis tua berayun ke langit, dan bertabrakan langsung dengan telapak tangan emas. Dengan keras, telapak tangan emas itu hancur. Raja Iblis tua memegang tombak berwarna darah dan menembak ke arah Buddha Emas tertinggi. Tombak ini sangat cepat bahkan Buddha Emas tertinggi pun tidak bisa bereaksi. Ini bukan kekuatan Raja Iblis Bumi, itu sepenuhnya kekuatan tombak berdarah. Artefak suci. Buddha Emas tertinggi tergerak. Dengan kicauan, tubuh emas 9 putaran, yang dikatakan tidak dapat dihancurkan oleh siapapun, patah, dan tombak berwarna darah menembus bahu Buddha Emas. Ujung tombak keluar dari belakang, membawa sejumlah besar darah emas. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Buddha Emas tertinggi mencoba yang terbaik untuk menyerang balik Raja Iblis dengan satu telapak tangan. Earth Demon Venerable juga menyapanya dengan telapak tangan kirinya. Ledakan. Earth Demon Lord terbang mundur. Buddha Emas tertinggi juga terlempar dari platform teratai. Setan benar-benar menghasilkan senjata suci lain. Apa yang bisa kita lakukan? Buddha Emas tertinggi tidak dapat menghentikan senjata suci. Bahkan jika penguasa bela diri tertinggi datang, akan sulit untuk bersaing dengan ketajaman senjata suci. Paling-paling, dia hampir tidak bisa tetap tak terkalahkan. Tidak heran jika iblis berani menyerang Xuanwu Starfield lagi. Mereka telah menyiapkan senjata suci. Para Supremes dari kedua belah pihak memperhatikan pertempuran ini. Supreme of the Demon Rache Camp sangat gembira ketika dia melihat bahwa Demon Rache telah menikam Supreme Golden Buddha dengan satu tembakan, sementara Supreme Being dari Human Rache Camp murung dan cemas. Sungguh langkah yang mematikan. Wajah Buddha Emas tertinggi pucat, dan cahaya keemasan di tubuhnya sangat redup, dan dia mulai memiliki kekurangan. Tubuh emas 9 putarannya tidak takut terhadap serangan apapun. Artefak sucinya berbeda, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, selama terkena atau terluka, sumber aslinya akan terus hilang, dan perlu sekuat tenaga untuk menekannya, sedangkan untuk pemulihannya, akan membutuhkan kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk menekan luka-lukanya. Dia tidak menyangka akan ada senjata suci lain dari klan iblis, saya khawatir bahkan setan tertinggi biasa tidak mengetahuinya, dan hanya tokoh inti yang tahu beberapa cerita di dalamnya. Yang disebut senjata suci adalah senjata ampuh yang melampaui harta tertinggi, bahkan senjata suci juga diubah dari harta tertinggi, dan kunci transformasi adalah batu dewa. Ketika datang ke batu ilahi, kita harus berbicara tentang keajaiban. Keajaiban adalah harta yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Tidak hanya ada semua jenis harta di dalamnya, tetapi juga batu ilahi, permata yang mengandung jejak kekuatan yang benar, dewa setiap kali harta tertinggi menyatu dengan batu ilahi, itu akan menjadi lebih kuat, dan itu akan menyatu sampai jumlah tertentu. Itu akan berubah menjadi bejana suci. Jika seorang yang tertinggi biasa memiliki artefak suci,
ia akan segera menjadi yang tertinggi, dan jika yang tertinggi memiliki artefak suci, maka dunia akan menjadi universal. Di Invincible Hands, hanya Super Supreme yang juga memiliki Holy Artifact yang dapat bersaing. Saat ini, hanya ada segelintir artefak yang diketahui. Armor suci iblis surgawi dari ras iblis, dan gada seni bela diri sejati dari ras manusia. Tombak berdarah dari klan Yaksa, pilar dewa raksasa dari klan raksasa, total tidak lebih dari 10 buah. Setiap tambahan adalah peristiwa besar, yang berkali-kali lebih menakutkan daripada satu makhluk tertinggi lainnya. Armor suci iblis surgawi dari ras iblis adalah senjata suci pertahanan, meskipun kekuatan serangan telah ditingkatkan setelah disempurnakan, itu sangat terbatas. Itu hanya beberapa kali lebih kuat dari harta karun tertinggi. Itu jauh lebih rendah dari senjata suci penyerang murni. Tapi sekarang, iblis sebenarnya memiliki senjata suci penyerang ekstra, tidak heran mereka berani menyerang Xuanwu Starfield lagi. Golden Buddha Supreme. Tombak panjang ini disebut tombak haus darah, dan mati di tangannya. Itu adalah kemuliaanmu. Earth Demon Lord memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Pendahulu dari senjata haus darah bukanlah senjata ras iblis tertinggi tertentu. Secara khusus, itu adalah senjata suci kuno. Yang mulia iblis surgawi mendapatkannya secara kebetulan, dan kemudian mulai merumuskan rencana invasi ini. Zun hanya memiliki hak untuk gunakan senjata haus darah untuk sementara, setelah perang, Zun Tianmo akan mengambilnya kembali. Lapis baja dengan armor suci iblis surgawi dan tombak haus darah, Raja Iblis Surgawi memiliki aura yang tak terkalahkan. Biarkan kudanya datang ke sini. Buddha emas tertinggi mengubah tubuh emas 9 putarannya dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi, seperti nyala api emas, meskipun moncong senjata di bahunya tidak dapat ditutup, tetapi berhenti mengeluarkan darah. Jelas, Buddha emas tertinggi telah menekannya untuk sementara, ambil lukanya, jangan biarkan menyebar. Bertindak sembarangan. Tombak haus darah di tangan Raja Iblis Bumi menari beberapa tombak, dan sekali lagi menyerbu ke arah Buddha emas tertinggi. Kali ini, Buddha emas tertinggi memusatkan perhatian pada senjatanya. Jika dia bisa memprediksi lintasan senjatanya, dia setidaknya bisa menahannya sedikit. Kalau tidak, jika ada luka lain, situasinya akan kritis. Saya mengerti. Buddha emas tertinggi tampak seperti Vajra dengan mata melotot, dan dia menamparkan sisi pistol haus darah dengan telapak tangannya, mencoba menghalanginya. Mimpi. Tombak haus darah ada di tangan yang mulia setan bumi, seperti ular roh, tubuh tombak bengkok, dan ujung tombak menusuk lengan kanan Buddha emas tertinggi, dan sepotong daging emas terpotong. Golden Buddha Supreme, aku akan membantumu. Qin Xin Zizun melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia bergegas. Mati. Yang mulia setan bumi dengan santai menikam yang mulia Qin Xin. Tangan Dewi. Qin Xin Zun memainkan lagu Tangan Dewi, dan tiba-tiba, gambar Dewi muncul, dan tangan Dewi besar itu menekan cahaya senjata berwarna darah. Hanya suara berderak yang keluar, tangan Dewi hancur, dan Qin Xin Zizun membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran darah. Raja Iblis Bumi sudah jauh lebih kuat darinya, dengan tambahan tombak haus darah, dia bisa memblokirnya sekali, yang sudah bagus, berkat misteri tangan Dewi. Qin Xin, kamu pergi, iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Luka di lengan kanan Buddha emas tertinggi berhenti berdarah, tetapi sepotong daging hilang, yang terlihat sangat sumbang. Kebaikan. Qin Xin Zizun mengangguk, dia pikir dia bisa menghentikan Raja Iblis sedikit, tapi dia tidak menyangka lawan dengan senjata suci bisa melukai dirinya sendiri dengan satu gerakan, dan jika dia menembak lagi, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ini adalah kemungkinan, tetapi memikirkan konsekuensi dari jatuhnya Buddha emas tertinggi, dia bergidik. Umat manusia kehilangan yang tertinggi. Muncul, dia diikuti oleh Yang Mulia Langya, dan setelah itu, hanya ada sedikit kuasi tinggi di langit, tentu saja, Kaisar Xing Yi adalah salah satunya. Adapun para jenius tak tertandingi yang baru saja menunjukkan bakat mereka masih terlalu belum dewasa dan membutuhkan waktu untuk berkembang, tetapi iblis tidak akan memberi mereka waktu, kali ini mereka menyerbu Starfield Xuanwu, lain kali itu adalah White Tiger Starfield, dan kemudian Suzaku Starfield dan King Long Starfield. Rencana iblis untuk mengkanibal umat manusia selangkah demi selangkah sedang dilaksanakan secara efektif. Golden Buddha Supreme, seperti yang saya katakan, Anda pasti akan mati kali ini. Raja Iblis Bumi memandang Buddha emas tertinggi dengan acuh tak acuh. Kematian tidak mengerikan, aku telah mempersiapkannya, tetapi jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak dapat melakukannya tanpa membayar sedikit pun. Buddha emas tertinggi tidak panik. Sebagai yang tertinggi, dia telah melihat melalui hidup dan mati. Baginya,
Kematian sebenarnya adalah hidup. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia lepaskan adalah umat manusia. Hehe, sepertinya kamu sudah siap untuk mati, jadi biarkan aku membantumu. Earth Demon Venerable tidak mengatakan apa-apa lagi, meraung dengan liar, dan melepaskan skill unik terkuat untuk membunuh Buddha emas tertinggi. Tombak ini melampaui ruang dan waktu. Dimanapun tombak itu menyerang, tidak ada ruang, tidak ada waktu, dan ada yang membunuh dan haus darah. Di bawah yang tertinggi, jika mereka merasakan nafas ini, mereka akan segera merosot dan menjadi gila. Mata Buddha emas tertinggi tertunduk, tangannya terkatup rapat, dan tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, seperti seorang Buddha yang mengorbankan hidupnya untuk kebajikan. Ini juga telapak tangannya yang terkuat, telapak tangan yang mengorbankan hidup dan mati. Sangat disayangkan celahnya adalah celahnya. Tanpa senjata suci, bahkan jika Buddha emas tertinggi mengolah tubuh emas 9 putaran ke putaran ke-9, dia masih akan dikalahkan dan tidak pernah menang, dan dia bisa bertahan untuk waktu yang lama, paling banyak. Engah, telapak tangan emas ditusuk, dan yang mulia setan tua sekuat bambu, dan ditembakkan ke dahi Buddha emas tertinggi. Jika tembakan ini mengenai sasaran, Buddha emas tertinggi pasti akan mati. Kapan? Pada saat kritis, gada perunggu dipegang pada senjata haus darah, ujung gada bergetar, senjata haus darah segera bengkok, dan senjata haus darah terbang keluar dari sudut mulut Earth Demon Lord. Penguasa bela diri sejati. Yang mulia setan bumi menatap pria parubaya jangkung yang memegang gada perunggu. Pria ini adalah andalan umat manusia, makhluk tertinggi pertama, Zenwu Supreme, dan gada perunggu di tangannya hanyalah senjata suci. Gada dewa bela diri sejati, saat ini senjata suci penyerang terkuat, Zenwu Supreme, salah satu yang terbaik di alam semesta dan bintang. Hanya beberapa Super Supreme seperti Tian Mozun dari ras iblis yang dapat bersaing dengannya, dan dengan dia, ras manusia dapat berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, dia seperti gunung yang tinggi, melindungi umat manusia dari angin dan hujan. Tanpa Buddha emas tertinggi, umat manusia akan paling menderita vitalitas, dan tanpa seni bela diri sejati tertinggi, manusia ras akan segera musnah. Dapat dikatakan bahwa hidup dan matinya terkait dengan seluruh klan oleh karena itu, dalam keadaan normal, dia tidak akan muncul. Dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian dia dapat menyelamatkan umat manusia. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya kecuali dia keluar, dan Buddha emas tertinggi juga sangat diperlukan. Tanpa lengan kiri dan kanannya, dia tidak dapat menopang dirinya sendiri. Pada saat ini, meskipun wajahnya tidak memiliki ekspresi, wajahnya hati terasa pahit. Tian Mozun, keluar. Zenwu Supreme melihat ke arah kehampaan. Haha, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Tiba-tiba, hantu tinggi keluar dari kehampaan. Di kepalanya, ada 3 tanduk tajam, dan ada mata ajaib di antara alisnya. Tubuhnya hampir 7 kaki, 10 kaki lebih tinggi dari Buddha emas tertinggi, dan sekitar sama dengan Zenwu Supreme, dan dia mengenakan baju besi suci emas hitam. Baju besi suci dan tubuhnya seperti satu tubuh, tanpa ada celah yang terbuka, dan auranya yang menakutkan lebih dari 2 kali lebih kuat dari bumi Raja Iblis. Orang ini adalah Supreme terkuat dari klan Iblis, Raja Iblis Surgawi. Akan aneh jika kamu tidak datang. Maha Guru Zenwu tampak tenang. Zenwu Supreme, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Jika Anda dapat sepenuhnya mundur dari Xuanwu Starfield, perang ini bisa berakhir. Saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Tian Mozun mengucapkan pernyataan yang mengejutkan. Oh, apakah Anda bersedia memberi kami kesempatan? Zenwu Supreme balik bertanya. Tentu saja, kami tidak ingin membunuh semua ras manusia. Hanya saja wilayah yang ditempati ras manusia sedikit lebih baik. Hukum surga tidak adil. Medan bintang Xuanwu hanyalah salah satu dari 4 bintang kehidupan. Jika satu hilang, itu bukan masalah besar bagi umat manusia Anda. Apa, 3 domain bintang kehidupan sudah cukup bagi Anda untuk bereproduksi? Maha Guru Zenwu mencibir kali ini medan bintang Xuanwu, lain kali saya khawatir itu akan menjadi medan bintang harimau putih. Adalah delusi ingin menjatuhkan medan bintang Xuanwu tanpa seorang prajurit pun. Benar saja, kamu masih sangat keras kepala, jadi ayo bertarung. Sebenarnya, aku harap kamu menolak. Setelah bertahun-tahun, biarkan aku melihat bagaimana kekuatanmu meningkat. Gun. Tian Mozun mengulurkan tangan kanannya. Desir. Earth Demon Lord melemparkan pistol haus darah ke Heaven Demon Lord. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Zenwu Supreme tidak takut. Mengenakan armor suci iblis surgawi. Memegang pistol haus darah, aura Tian Mozun naik ke puncak lain,
seolah tidak akan pernah berakhir dibandingkan dengan Zenwu Supreme. Zenwu Supreme mulai lebih rendah. Membunuh. Tian Mozun mengangkat pistol haus darah itu. Suara menyebar melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Mendengar suara Tian Mozun, para prajurit dan bahkan para jenderal aliansi iblis menjadi gila. Kekuatan Tian Mozun memberi mereka harapan untuk sepenuhnya mengalahkan umat manusia, selama mereka mengalahkan umat manusia. Menempati Xuanwu Starfield, masing-masing memiliki panen besar, dan kekuatannya kuat. Mungkin itu bisa ditugaskan ke kota. Bidang seni bela diri yang nyata, 7 bintang yang luas. Zenwu Supreme tampak dingin dan hikmat, dan aura yang sangat menakutkan segera meresap, menutupi langit berbintang Nuoda. Ini adalah medan perang Zenwu Supreme yang sebenarnya. Dalam sekejap, semua prajurit manusia yang ikut serta dalam pertempuran. Mereka semua melihat 7 bintang yang bersinar, dan jika ke-7 bintang itu ada di sana, begitu pula Zenwu Supreme. Dari segi domain, Zenwu Supreme lebih baik dari Tian Mozun. Tentu saja, alam iblis surgawi Raja Iblis Surgawi tidak buruk, seolah-olah ibu kota negara iblis memiliki domain iblis surgawi. Kekuatan Raja Iblis Surgawi dapat dikerahkan hingga 120% atau bahkan lebih dari 120%, yang membuat biasa Supreme bahkan bukan lawannya. Hal yang sama berlaku untuk Field. Boom boom boom. Sebelum mereka berdua bergerak, domain iblis surgawi dan domain bela diri sejati bertabrakan. Tiba-tiba, ruang dan waktu hancur dan berubah menjadi kekacauan. Semakin kuat domainnya, semakin kuat eksklusivitasnya, dan tidak mungkin untuk hidup berdampingan. Zenwu Supreme, ambil tembakanku. Tian Mozun melonjak ke langit, dan segera menukik ke bawah, menusuk Zenwu Supreme. Tombak haus darah di tangan yang mulia iblis surgawi lebih dari 2 kali lebih kuat dari yang mulia setan bumi, dan langit dipenuhi dengan cahaya senjata berwarna darah, yang menembus ruang dan waktu, dan juga menembus seni bela diri yang sebenarnya, domain penguasa bela diri sejati. Biarkan saja kudanya datang. Zenwu Supreme memegang gada Zenwu, dan mengayunkan gada itu dengan berat. Kapan? Hati semua makhluk tertinggi melonjak tiba-tiba, suara senjata haus darah yang bertabrakan dengan gada seni bela diri yang asli terlalu menakutkan, seolah-olah petir meledak di hati mereka, dan seluruh tubuh mereka mendidih dengan energi dan darah. Di persimpangan antara keduanya, percikan menyembur seperti percikan pembuka dunia. Meskipun setiap percikan hanya seukuran kelengkeng, kekuatannya kemungkinan akan memusnahkan planet biasa yang tak terhitung jumlahnya, dan planet kehidupan juga akan mengalami trauma, karena tidak hanya mengandung kekuatan kedua belah pihak, energi kedua belah pihak juga mengandung kehendak kedua belah pihak. Pada langkah pertama, kedua belah pihak terbagi rata, dan masing-masing mundur jutaan mil. Suara mendesing. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk bertabrakan lagi. Dentang. Percikan api yang meletus kali ini seperti ular api dan naga api, sangat panas hingga bisa melelehkan semua yang ada di dunia. Zenwu Supreme, 7 kesengsaraan Zenwu Anda tidak lebih dari ini. Suara Tian Mozun keluar. Masih ada 5 kalpa, cobalah dan kamu akan tahu. Mahaguru Zenwu memiliki 7 keterampilan unik, yang bersama-sama membentuk 7 kesengsaraan Zenwu. Salah satu yang terlemah dari 7 kesengsaraan Zenwu adalah seni bela diri tertinggi. Tentu saja, seni bela diri tertinggi bisa lemah atau kuat, tergantung pada tingkat integrasi makna yang mendalam. Bencana kelima, bencana buatan manusia. Zenwu Supreme dibagi menjadi 4, dan 4 sosok mengelilingi Tian Mozun. Setiap sosok memiliki kekuatan 100%, tanpa jejak kepalsuan. 4 orang, 4 kali kekuatan bertarung. Ini sebanding dengan hantu seni bela diri Raja Wushuang itu adalah berkali-kali lebih halus, lagi pula, masing-masing hantu seni bela diri Jiu hanya dapat melakukan satu keterampilan unik, tetapi Zenwu Supreme jelas berbeda. Bencana buatan manusia tidak bisa dihentikan, jadi saya tidak perlu dipusingkan. Tian Mozun mencibir, seluruh tubuhnya tiba-tiba berputar, dan, seperti suara telur pecah, sebuah lubang hitam besar terbentuk, dan ruang serta waktu terus runtuh. Dentur, serangan Zenwu Supreme mendarat di lubang hitam dan langsung terserap, membuat lubang hitam semakin kuat. Bencana ke-6, malapetaka langit dan bumi. Kulit Zenwu Supreme tetap tidak berubah, dan keempat sosok itu bergabung menjadi satu. Saat berikutnya, Zenwu Supreme menebas lubang hitam dengan gada. Gada ini berisi 4 misteri bumi, air, api, dan angin. Keempat misteri ini membentuk sebuah perpaduan sempurna, bersinar dengan kekacauan cahaya. Lubang hitam dapat menyerap energi apapun, tetapi tidak dapat menyerap energi kekacauan. Ledakan. Lubang hitam itu terbelah. Kamu juga membawakanku tombak iblis surgawi. Telapak iblis surgawi dari yang mulia iblis surgawi telah lama tidak terbatas pada bentuk, dan dapat diubah menjadi seni bela diri lainnya.
Menggunakan tombak haus darah untuk melemparkan telapak iblis surgawi, kekuatannya dikalikan beberapa kali, dan besarnya hantu dewa iblis penuh dengan cahaya berwarna darah. Kartu menghapus. Terdengar suara sesuatu yang pecah, dan keduanya terbang terbalik pada saat bersamaan. Kali ini, Zenwu Supreme berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dengan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya, lagi pula, dia tidak memiliki armor suci dari armor suci iblis surgawi, yang tidak dapat mengimbangi semua dampaknya. Tampaknya Zenwu Supreme pasti bukan lawan Tian Mozun. Pertempuran ini akan dimenangkan. Earth Demon Zun mengambil keputusan, dan matanya tertuju pada Jin Info Supreme. Di masa kejayaan Buddha Emas tertinggi, dia mirip dengannya. Sekarang dia terluka oleh senjata haus darah, sumber aslinya harus hilang. Selain itu, dia harus menggunakan sebagian dari kultivasinya untuk menekan lukanya. Kekuatannya adalah 60% hingga 70% dari masa kejayaan, dan dia masih merupakan kekuatan tempur puncak. Tanpa kata-kata, keduanya bertarung lagi. Supreme Lord Langya, bersama dengan Supreme Lord dari klan Yao, melukai Supreme Lord dari klan Yasha, tetapi pada saat ini, Supreme Blood Eye Supreme juga bergegas mendekat dan dengan marah membunuh Supreme Langya. Qinxin Supreme bertarung melawan Six Wing Supreme yang telah bergegas kembali dari sungai panjang ruang dan waktu. Adegan itu megah dan tragis. Zenwu Supreme, kamu tidak akan menjadi lawanku. Mulai sekarang, aku akan menjadi yang tertinggi nomor 1, tak terkalahkan di dunia. Tian Mozun memegang senjata haus darah, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Meskipun aku bukan lawanmu, masih terlalu dini bagimu untuk menjadi Supreme nomor 1. True Martial Supreme memang bukan lawan Tian Mozun sekarang. Jangan lihat, dia hanya menderita sedikit kerugian, tapi Tian Mozun yang memiliki armor Saint Iblis Surgawi, dia dapat mempertahankan kekuatan tempur puncak sepanjang waktu, tetapi dia tidak bisa, namun, alam semesta ini sangat luas sehingga bahkan yang tertinggi pun hanya dapat mengintip setengah ujung gunung es. Siapa tahu ada karakter atau ras yang kuat. Aku telah menyatukan langit berbintang yang besar ini. Aku akan pergi dan melihat siapa yang lebih baik dariku. Tian Mozun tidak merahasiakan ambisinya. Biarkan kudanya datang ke sini. Tidak mudah memakan Xuanwu Starfield. Zenwu Supreme mengenakan jubah Tao Bintang 7, dan potongan gada Dewa Zenwu di tangannya seterang kilat. Cedera sebelumnya adalah tidak ada apa-apa baginya pengaruh. Pertarungan antara Super Supremes seperti ini, selama jaraknya tidak terlalu besar, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan pertempuran untuk sementara waktu. Di sini, pertempuran antara Buddha Emas tertinggi dan Yang Mulia Setan Bumi telah mencapai puncaknya. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Buddha Emas tertinggi tidak akan dapat bertahan lagi. Ini bukan karena tekanan yang diberikan Raja Iblis Bumi padanya, tetapi karena luka yang ditinggalkan oleh tombak haus darah muncul. Setiap kali dia bertarung dengan Earth Demon Lord, cederanya akan menjadi lebih buruk. Intensifkan 1 poin. Kecuali pertarungan bisa segera dihentikan, itu hanya akan berlanjut dalam lingkaran setan. Golden Buddha Supreme, ada apa? Tidak tahan lagi. Aku ingin bertarung denganmu lebih lama lagi. Earth Demon Venerable tampak santai, dan dia tidak ingin terburu-buru mendorong Buddha Emas tertinggi, jika tidak pihak lain akan mengabaikan lukanya. Serangan mutilasi diri, dia juga sedikit berlebihan, yang dia inginkan adalah efek saat ini, merebus katak dalam air hangat. Tidak apa-apa, tidak seburuk yang kau pikirkan. Buddha Emas tertinggi meremas segel dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya berubah menjadi segel Buddha Emas untuk membombardir. Nak, benci itu. Ketika kekuatanmu yang tidak bisa dihancurkan habis, kamu harus menderita. Setelah kekuatan jarum pembunuh jiwa habis, Elf Tong Huang tidak ada hubungannya dengan Ye Chen, kecuali untuk menyerang. Lawan hanya sedikit lebih buruk dari dirinya, tetapi dalam hal fleksibilitas, lawan lebih kuat dari dirinya, dan dia tidak bisa mendekati lawan bahkan dengan teleportasi. Lawan selalu bisa mengelak dengan kecepatan tinggi di saat kritis. Dan domain pedang epi ke-6-nya juga membuatnya gatal karena kebencian. Domain pedang semacam ini yang mengandung kekuatan statis ruang hanyalah musuh alami teleportasi. Tidak ada cara untuk berteleportasi secara akurat. Kaisar Hijau yang membosankan merasa bahwa Ye Chen sulit untuk dihadapi, jadi mengapa Ye Chen tidak merasa bahwa setiap detik adalah siksaan? Kekuatan tempurnya paling banyak sama dengan Kaisar Junior, dan jauh lebih rendah dari kaisar tingkat menengah seperti Elf Tong Huang, meskipun bisa ditunda sampai sekarang, itu masih akan memberi Elf Tong Huang kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah sekian lama, kesenjangan adalah celah, yang bisa dibuat untuk sementara, tetapi tidak bisa dibuat untuk waktu yang lama. Aku khawatir umat manusia akan dikalahkan. Meskipun Ye Chen tidak dapat melihat situasi di medan perang tertinggi,
dia masih terkejut dengan kemunculan Tian Mozun sebelumnya. Kata membunuh lawan penuh dengan keyakinan. Selain itu, karena aliansi iblis berani menyerang medan bintang Xuanwu, pasti ada lebih dari 50% kepastian, jika tidak perlu memobilisasi guru sebanyak itu. Begitu ras manusia dikalahkan, kekuatan ras iblis akan menjadi lebih kuat. Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan dunia roh yang sebenarnya saat itu. Kekuatan ras iblis hampir di seluruh langit berbintang yang tak terbatas, dan mereka ada di mana-mana. Pada awalnya dia berjuang untuk dunia nyata, tetapi sekarang giliran seluruh umat manusia. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah, dan dia bahkan belum mencapai langit ketujuh hidup dan mati. Jika dia ingin membantu, dia tidak memiliki kekuatan. Di dunia roh sejati, dia adalah seorang pemimpin. Dalam 4 bidang bintang kehidupan utama, dia hanyalah anggota biasa. Jika ingin tumbuh hingga ketinggian tertentu, Anda harus punya cukup waktu. Umat manusia sudah dekat. Apakah itu untuk diri kita sendiri atau untuk umat manusia, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Ye Chen berpikir sendiri. Semakin lama waktunya, semakin lemah kekuatan tempur Golden Buddha Supreme. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuhnya berangsur-angsur padam, seperti lilin yang hampir habis. Tidak, kamu harus mendukungnya lebih lama. Buddha emas tertinggi tahu bahwa begitu dia jatuh, Raja Iblis Bumi akan bebas untuk berurusan dengan maha tinggi lainnya, dan situasinya akan menjadi kritis. Buddha emas tertinggi, mati. Yang mulia setan bumi tidak akan memberikan kesempatan kepada Buddha emas tertinggi, dia tidak akan ragu untuk menyia-nyiakan kekuatan sihirnya, dan membombardir Buddha emas tertinggi. Gelombang kejut yang mengerikan membuat kehampaan ribuan mil di sekitarnya, dan waktu serta ruang menjadi kacau. Dilenyapkan oleh turbulensi ruang dan waktu menjadi ketiadaan. Engah, seteguk darah emas menyembur keluar, dan Buddha emas tertinggi terbang mundur. Hal yang paling menakutkan bukanlah luka yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Bumi, tetapi luka di lengan dan bahu kanannya. Kedua tempat ini terluka oleh senjata haus darah. Pada saat ini, dia kehilangan penindasan Buddha emas tertinggi dan segera membuat kerusuhan ekspansi. Pendarahan terus-menerus, karena senjata haus darah memiliki nama haus darah, itu tidak sia-sia. Buddha emas. Zhenwu Supreme mengerutkan kening dan menatap Golden Buddha Supreme. Aku masih bisa mendukungnya, kata Buddha emas tertinggi dengan enggan. Zhenwu Supreme tidak berbicara, wajahnya penuh kontemplasi. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan energi sejatinya dan berteriak dengan keras. Semua orang mendengarkan perintah, mundur dari Xuanwu Starfield, dan kemudian melakukan serangan balik di masa depan. Awalnya, Zhenwu Supreme tidak berniat untuk melepaskan Xuanwu Starfield dengan mudah, tetapi sekarang situasinya tidak berpihak pada mereka, dan Golden Buddha Supreme jelas tidak dapat mempertahankannya dibandingkan dengan Xuanwu Starfield. Masa depan umat manusia lebih penting, dan dia tidak bisa menempatkan semua kekuatan ada di sini. Jika tidak, umat manusia pasti akan binasa, dan aliansi iblis akan paling menderita vitalitas. Kami kalah. Ini suara Zhenwu Supreme, benar-benar kalah. Tentara aliansi Teran yang tak terhitung jumlahnya tampak kosong. Semua mundur. Para marsekal dan jenderal adalah yang pertama bereaksi. Mereka tidak lagi peduli dengan kejutan di hati mereka. Penting untuk mengungsi terlebih dahulu. Zhenwu Supreme tidak akan memerintahkan mundur sampai saat kritis. Haha, jangan biarkan mereka kabur. Bunuh. Di sini, moral aliansi iblis sedang booming, mengejar dan membunuh mereka dengan panik. Kaisar yang mengejar dan membunuh Ye Chen berubah dari satu kaisar hijau menjadi 3, dan 2 lainnya adalah kaisar menengah dan kaisar utama. Membunuh. Kekalahan itu terlalu tragis, tuan yang tak terhitung jumlahnya mati di pihak manusia dalam sekejap, hampir setengah dari yang sebelumnya. Ada banyak formasi teleportasi di bintang Tianmu. Ye Chen mati-matian bergegas ke bintang Tianmu, sedangkan untuk Kaisar Suekong dan si Randy, mereka telah benar-benar berpisah. Ledakan. Dikejar dan dibunuh oleh 3 kaisar, keterampilan tubuh Ye Chen tidak berguna, dia dipukul 2 kali berturut-turut, baju besi Hunyuan Yiki di tubuhnya rusak, dan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya benar-benar habis. Di mata surgawi, tentara aliansi Teran yang tak terhitung jumlahnya sedang berteleportasi. Sebenarnya lebih baik diatur saat ini. Lagi pula, jika mereka terpencar, mereka hanya akan terbunuh lebih banyak. Sayangnya, semua orang bukanlah prajurit sejati. Ketaatan pada perintah adalah aturan hukum pertama. Medan perang terlalu luas, tidak ada cara untuk mengumpulkan semua orang. Jika ada waktu untuk berkumpul, lebih baik melarikan diri sendiri. Mana yang lebih baik, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, tidak peduli yang mana yang Anda pilih, tidak dapat dihindari bahwa umat manusia akan menderita banyak korban. Inilah kekejaman perang.
Memasuki atmosfer bintang Tianmu, kecepatan Ye Chen turun tajam. Untungnya, dengan rahasia ruang, fleksibilitasnya tidak banyak berkurang. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan orang lain sebagai penutup, dan terlalu banyak manusia, Raja Aliansi bergegas ke bintang Tianmu menghitung, padat, Ye Chen sama sekali tidak mencolok di dalam. Jika 3 dari Kaisar membosankan hijau ingin memindai dia dengan kekuatan jiwa mereka, mereka harus menghabiskan 1 atau 2 napas. Mengambil keuntungan dari pendeknya waktu, Ye Chen bergegas ke susunan teleportasi terdekat. Desir. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Ye Chen muncul di susunan teleportasi, dan ada banyak orang di sampingnya. Semua orang cemas, menunggu untuk diteleportasi. Beberapa napas pendek ini seperti bertahun-tahun bagi mereka. Itu di sini. Elf Tong Huang menemukan Ye Chen. Segera, ketiga kaisar datang untuk membunuh mereka. Ambil 2 napas. Ambil 3 napas. Bersenandung. Arai teleportasi dimulai. Tapi kemudian, cahaya teleportasi tiba-tiba hancur dan tiba-tiba meledak. Keluar. Dalam formasi teleportasi, tidak hanya Ye Chen, tetapi juga seorang kaisar manusia. Orang ini adalah murid kedua dari Kaisar Tinju Binatang Marsal Bintang 4 Manusia, Tinju Serigala. Dia mewarisi tinju binatang dari Kaisar Tinju Binatang, tetapi masih ada lagi itu miliknya sendiri. Dia dibesarkan oleh serigala raksasa sejak dia masih kecil, yang membuatnya sangat akrab dengan serigala. Metode tinjunya adalah tinju serigala pamungkas. Au, raungan serigala raksasa terdengar, dan Raja Tinju Serigala meninju 3 raja membosankan hijau. Pukulan ini berubah menjadi serigala yang tak terhitung jumlahnya yang ingin melahap yang lain, menutupi langit dan menutupi bumi, dengan momentum yang kuat dan ganas. Bang bang bang. 3 kaisar membosankan hijau tidak siap untuk kemunculan tiba-tiba seorang kaisar, mereka tertangkap basah dan terbang keluar satu persatu, dengan rambut acak-acakan dan malu. Itu kaisar menengah. Dan itu lebih baik daripada kaisar hijau. Ye Chen menilai kekuatan Wolf Fighter King berdasarkan perbandingan. Di antara kaisar tingkat menengah, ada juga yang kuat dan lemah, yang lemah hanya sedikit lebih kuat dari kaisar dasar puncak, dan yang kuat sudah dekat dengan kaisar tingkat tinggi, tidak kemana-mana. Lanjutkan untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Raja Pejuang Serigala tidak berani gegabah. Pada saat ini, seluruh bintang Tianmu berantakan. Sebelumnya, alien tertinggi mengirimkan kekuatan telapak tangan dan menyerang bintang Tianmu, menyebabkan kerusakan pada bintang Tianmu, dan energi internal terus bergerak. Saya tidak tahu apakah itu akan meledak, jadi jika Anda tidak pergi saat ini, Anda tidak akan dapat pergi jika Anda ingin pergi nanti. Pasukan yang kalah selalu harus melepaskan baju zirah dan zirahnya. Dikalahkan, paling-paling, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bersenandung. Arai teleportasi diaktifkan lagi, dan cahayanya berkedip-kedip. Memanggil. Saat berikutnya, cahaya teleportasi melesat ke dalam kehampaan, dan mereka bertiga gagal mencegatnya. Dia kabur. Kaisar Hijau menginjak kakinya dengan kesal. Mengertakkan gigi. Putra ini tumbuh dewasa, itu pasti bencana kita, sayang sekali. Kaisar junior lainnya menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa. Bahkan jika dia bisa menjadi yang tertinggi di masa depan, itu akan terjadi ribuan tahun kemudian. Dalam beberapa ribu tahun, mungkin umat manusia akan dimusnahkan oleh kita. Aku takut dia jenius yang belum dewasa. Green Tang Huang, kamu terlalu serius, jika putra ini adalah kaisar, kita hanya perlu khawatir. Kaisar junior dengan janggut di dagunya tidak terlalu peduli. Lupakan dia, ayo pergi. Meskipun kaisar membosankan hijau tidak berdamai. Tapi dia harus menelan buah pahit ini. Bayangan Ye Chen tertanam dalam di benaknya. Anak ini terlalu menakutkan, dan kemampuan bertahannya tidak tertandingi. Dia tidak bisa membunuhnya hari ini. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar akan meninggalkan momok, lagi pula tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Butuh 1 minggu penuh, semua ras dan anggota aliansi ras manusia mundur dari Suanwu Starfield, sedangkan mereka yang tidak mundur. Mereka semua mati, dan 10 planet tentara teratas benar-benar kosong. Tidak mungkin bagi ras manusia tingkat tinggi untuk menyerahkan harta kepada ras iblis dan ras alien lainnya. Semua pindah, satu-satunya hal yang menyedihkan adalah, di planet kehidupan di Suanwu Starfield, masih ada banyak manusia yang tidak punya waktu untuk pindah. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dan jumlahnya sangat banyak. Rencana migrasi sudah ada. Untungnya, ada banyak perang di bidang bintang Suanwu. Dan manusia yang tinggal di sini tidak terlalu banyak, mungkin kurang dari 1/1000 dari 3 bidang bintang kehidupan lainnya, dan ketika berita kekalahan umat manusia datang,
mereka juga satu demi satu, mereka diteleportasi ke domain bintang kehidupan lain melalui susunan teleportasi, dan beberapa pasukan, keluarga, atau anisasi yang didirikan sementara bermigrasi melalui kapal perang boneka, dan armada bolak-balik melalui kehampaan. Singkatnya, minggu ini dikenal sebagai hari kegelapan di medan bintang Xuanwu, dan bulan ini adalah bulan kegelapan. Semua ras akan mengingat kegagalan ini. Setelah teleportasi berulang kali, Ye Chen dan yang lainnya datang ke White Tiger Starfield. Adik kecil, siapa namamu? Raja Pejuang Serigala sangat tertarik pada Ye Chen. Dia dikejar dan dibunuh oleh 3 raja-raja bor hijau dengan hanya kultivasi tingkat 6 di alam hidup dan mati. Yang terpenting, dia masih hidup, yaitu sulit dipercaya. Ye Chen, terima kasih sebelumnya. Ye Chen berterima kasih. Sama-sama, mereka juga menghalangi jalanku. Wolf Fighter menggelengkan kepalanya, aku adalah murid kedua dari Beast Fighter Emperor, jika kamu butuh bantuan di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. King of Wolf Fighters juga bukan orang yang sangat ingin tahu, setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia berteleportasi. Kaisar Tinju Binatang. Ye Chen mendengar dari Kaisar Chifeng bahwa ini adalah Marsal Bintang 4 di sebelah Marsal Golden Spear. Dia sangat kuat dan merupakan eksistensi yang relatif teratas di antara kaisar tingkat tinggi. Jelas tidak biasa menjadi murid kedua dari Beast Fist Kaisar orang-orang. Tidak heran mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat, mereka dapat mengalahkan mereka bertiga dengan satu pukulan. Saatnya kembali ke surga para dewa. Selanjutnya, coba lari ke alam surga ke-7 kehidupan dan kematian. Dari surga ke-6 ke surga ke-7 adalah rintangan. Jika Anda melewatinya, kekuatan tempur Anda akan meningkat 1000 kali lipat. Lagi pula, akan ada energi nyata yang cukup untuk mengaktifkan harta tingkat kaisar. Tentu saja, premisnya adalah itu Anda memiliki harta karun tingkat kaisar. Terlebih lagi, ketika mencapai surga ke-7, kekuatan jiwa akan meroket, yang tidak diragukan lagi seperti harimau bersayap untuk Ye Chen. Di White Tiger Starfield, di planet kehidupan tingkat 19, semua makhluk tertinggi umat manusia berkumpul di sebuah aula. Golden Buddha Supreme, kamu penting. Zhenwu Agung bertanya. Buddha emas tersenyum kecut dan berkata, saya khawatir dalam ribuan tahun, kekuatan tempur saya tidak akan dapat kembali ke periode puncaknya. Kekuatan senjata haus darah tidak dapat dikeluarkan sekaligus, tetapi hanya dapat dipakai pergi perlahan. Jangan bicara dulu. Mahaguru Zhenwu berjalan di belakang Buddha emas tertinggi, dan menempelkan telapak tangannya di atasnya. Setelah sekian lama, Zhenwu Supreme mengembuskan napas perlahan, sungguh kekuatan haus darah yang kuat, itu setingkat dengan kekuatan abadi, dan bahkan lebih spiritual. Zhenwu Supreme, kali ini kita menderita kekalahan telak, dan Xuanwu Starfield telah berpindah tangan. Akankah iblis mendapatkan kekuatan dan terus menyerang White Tiger Starfield dalam beberapa tahun mendatang? Medan bintang Xuanwu dan medan bintang harimau putih bersebelahan, tanya seorang Supreme One. Mahaguru Zhenwu terdiam sesaat, dan berkata perlahan apa yang harus datang, akan datang pada akhirnya. Dikatakan bahwa orang jenius dalam ras manusia saya muncul tanpa henti, dan sering kali ada orang jenius luar biasa yang muncul untuk memasuki yang tertinggi. Namun, dibandingkan dengan ras iblis, bagaimanapun juga ada celah. Saya melihat akar masalahnya. Meskipun senjata haus darah adalah faktor terbesar, tetapi dalam hal jumlah makhluk tertinggi, umat manusia memiliki keuntungan. Bahkan jika tidak ada senjata haus darah, jika pertarungan berlanjut, umat manusia akan kalah dan tak terkalahkan. Hanya mengandalkan Dilangya Supreme Qinxin Supreme dan beberapa orang tidak dapat menyelesaikan apapun. Masalahnya adalah, sekarang Golden Buddha Supreme telah terluka parah lagi, melukai asalnya, dan kekuatan tempur puncak umat manusia bahkan lebih dalam bahaya. Xuanwu Starfield, cepat atau lambat kami akan mendapatkannya kembali. Tuan Tertinggi Langya berkata dengan suara yang dalam. Mengangguk sedikit, Zhenwu Supreme berkata saya telah memutuskan untuk membuka tanah suci tertinggi dalam 100 tahun. Peristiwa mundurnya umat manusia dari Starfield Xuanwu menyebar ke 3 Starfield kehidupan utama lainnya. Untuk sementara, semua orang dalam bahaya. Aliansi iblis terlalu kuat. Kali ini adalah Starfield Xuanwu. Apakah akan digantikan oleh White Tiger Starfield Suzaku Star Kali Domain dan Domain Bintang Qinglong? Setelah 4 domain bintang kehidupan utama ini jatuh, umat manusia hanya dapat kembali ke dunia kehidupan. Raksasa barbar dan ras lain juga waspada. Mereka dan umat manusia sama-sama makmur dan tidak berbahaya. Tanpa ras manusia, mereka tidak dapat bersaing dengan aliansi iblis. Ini adalah alasan utama mengapa mereka berusaha keras untuk membantu umat manusia. Hilangnya umat manusia kali ini tidak akan menguntungkan mereka sama sekali,
mereka tidak memiliki hubungan kompetitif dengan umat manusia, dan mereka tidak ingin menggantikan umat manusia sebagai pemimpin aliansi. Barbar. Doka Starfield, planet buas. Satu barbarian Supreme Barbarian berkata perlahan hilangnya Suanwu Starfield oleh umat manusia bukanlah hal yang baik bagi kami. Mulai sekarang, seluruh keluarga akan menerapkan peringatan 3 tingkat. Bila perlu, tingkatkan ke tingkat kedua atau bahkan tingkat pertama. Peringatan dibagi menjadi 3 tingkat, yang ketiga adalah yang terendah, dan yang pertama adalah yang tertinggi. Biasanya, tidak ada ras yang menerapkan peringatan tingkat ketiga, yang terlalu intensif sumber daya, tetapi sekarang berbeda. Ras manusia kalah, dan aliansi iblis memenangkan kemenangan besar. Akankah pengikut Anda tertarik pada wilayah orang barbar? Mengambil ras manusia sebagai contoh, jika Starfield Suanwu tidak diserbu untuk sebagian kecil, itu tidak akan berada di tempatnya hari ini. 2. Jangan membuat awal yang buruk. Pada saat yang sama, ras raksasa dan medan bintang roh raksasa. Raksasa tertinggi pertama dari klan raksasa, yang mulia roh raksasa, mengeluarkan perintah agar seluruh klan menerapkan peringatan 3 tingkat dan menolak untuk berkomunikasi dengan klan roh jahat, klan Yasha, dan ras lainnya. Seluruh pasukan akan menekan. Singkatnya, kali ini Terran kalah. Itu menyebabkan seluruh alam semesta dan langit berbintang menjadi gelisah. Kembali ke surga dewa, semua orang masih tidak tahu tentang kekalahan umat manusia di Suanwu Starfield. Setelah Ye Chen mengatakannya, semua orang tidak bisa mempercayainya. Nuoda Suanwu Starfield berpindah tangan dalam waktu singkat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sedikit fantasi, tetapi mereka harus percaya bahwa peristiwa sebesar itu. Akankah masih ada yang palsu? Kehidupan umat manusia akan sulit di masa depan. Setelah keheningan yang lama, Raja Panah berbicara. Sayang sekali kita masih terlalu lemah, kalau tidak kita selalu bisa berkontribusi pada umat manusia, kata Liu Di dengan getir. Jangan khawatir, perang bukanlah peristiwa 1 hari atau 2 hari. Jika aliansi ras iblis ingin memakan seluruh umat manusia, itu akan memakan waktu dan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan akan selalu ada waktu bagi kita untuk bertarung. Lu Wenji selalu tenang dan memiliki sikap yang baik. Su Jing, Murong Qingcheng, Du Gujue dan orang lain dari dunia nyata juga mengetahui hal ini dari Ye Chen. Du Gujue mengepalkan tangannya erat-erat, dulu dia hanya ingin bersaing dengan para jenius yang setingkat. Namun kini ia merasa masih terlalu naif, boleh ada persaingan, tapi harus ada tujuan yang luhur. Sekarang dia telah menentukan tujuan ini, yaitu menjadi salah satu orang paling mempesona di seluruh alam semesta. Langit berbintang itu bukan kesia-siaan, tetapi hanya kekuatan mutlak. Untuk melindungi umat manusia dan tempat tinggal Anda. Dia menatap Ye Chen. Di masa depan, mereka akan bertarung berdampingan, dan akan ada banyak sekali jenius yang bertarung berdampingan pada saat yang sama, hanya dengan memikirkannya membuat orang sangat bersemangat. Lantai 10 Menara Dewa Perang. Beberapa tahun yang lalu, Ye Chen sudah memiliki kekuatan untuk membersihkan Menara Dewa Perang, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Alasan utamanya adalah dia terlalu pamer dan menarik perhatian orang asing. Sekarang tidak masalah apakah dia memperhatikannya atau tidak. Meskipun perang di wilayah tersebut telah berakhir, perang yang lebih besar baru saja dimulai. Orang-orang dari kedua kubu pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyabotase, dan membunuh kejeniusan pihak lain tidak diragukan lagi merupakan prioritas utama. Melewati lantai 10 Menara Dewa Perang, ada banyak hadiah koin dewa. Ye Chen belum pernah mendengar angka pastinya. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali seseorang melewati lantai 10 dewa dari Menara Perang. Ye Chen saat ini memiliki 15 juta koin ilahi, dan jika dia melewati lantai 10, hadiahnya akan menjadi 15 juta, maka dia dapat menukar satu set pakaian Raja Surgawi teratas. Dalam hal pertahanan, setelan tingkat Raja teratas setara dengan baju besi tingkat Kaisar dasar, tetapi dalam hal nilai, setelan tingkat Raja teratas dapat langsung mengejar baju besi tingkat Kaisar tingkat menengah, setelan tingkat Raja tingkat atas akan meningkatkan energi 10 kali lipat. 10 kali sepertinya tidak banyak, tetapi ini sangat penting. Energinya tinggi. Di masa depan, akan lebih mudah menggunakan serangan tingkat Kaisar lagi pula, siapa sangka energi mereka terlalu tinggi. Lawan di lantai 10 adalah Raja Pedang Iblis. Raja Pedang dari klan Iblis dengan kekuatan bertarung melawan langit, basis kultivasi lawan sama dengan Ye Chen, dia adalah tingkat ke-6 hidup dan mati, tetapi sebagian besar Kaisar bukanlah lawan, jika tidak mereka tidak akan menjadi penjaga tingkat 10. Lebih dekat. Saya ingat ketika dia mencapai lantai 10 untuk pertama kalinya, Ye Chen langsung terbunuh. Kali kedua dia bertahan 8 langkah, dan langkah ke-9 dipotong menjadi 2. Kali ini,
kekuatan Ye Chen telah berubah secara drastis. Tertawa, dengan kilatan cahaya hitam, Raja Pedang Iblis memegang pedang hitam besar dan menebas ke arah Ye Chen. Untuk kaisar perang biasa, kecepatan pedang Raja Pedang Iblis itu menakutkan, apalagi melawan, bahkan menangkis adalah hal yang sangat sulit, tetapi di mata Ye Chen, kecepatan pedang lawan terlalu lambat. Kapan? Dengan ayunan acak pedang Kaisar Yongye, pedang raksasa hitam lawan segera dipantulkan, dan saat berikutnya, cahaya pedang menyala, dan kepala manusia besar terlempar ke udara. Lantai 10. Lulus. Bersenandung. Tanpa alasan, suara Hong Zong Dalu terdengar dari Menara Dewa Perang, yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Tidak hanya Menara Dewa Perang di surga para dewa, surga Dewa Setan, dan surga Dewa Jahat, tetapi juga Menara Dewa Perang di semua surga mengingatkan suara Hong Zong Dalu berulang kali. Apa? Seseorang melewati Menara Dewa Perang. Siapa itu? Mungkinkah itu God Bless Queen dari Demon Rache kita? Pergi dan lihat saja. Semua orang pergi ke Menara Dewa Perang. Di sisi kiri lantai pertama God of War Tower, ada sebuah tablet batu. Tablet batu itu sangat tinggi, dan ada nama-nama yang padat di atasnya, sekilas tidak kurang dari 10.000. Ini adalah semua jenius yang telah melewati lantai 10 menara God of War. Entahlah, mungkin ratusan juta tahun, mungkin miliaran tahun, mungkin ratusan triliun tahun. Singkatnya, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Surga mulai ada, dan tidak ada yang tahu kapan kehidupan berkembang orang yang tidak beradab, sehingga nama puluhan ribu atau puluhan ribu orang sepertinya sangat langka. Melihat ke bawah, seseorang melihat nama tambahan. Kamu Chen. Itu Ye Chen, Raja Pedang Jenius di Paradise of Gods, dan itu dia. Hanya dia. Untuk sementara, berita bahwa Ye Chen menerobos lantai 10 Menara Dewa Perang diketahui semua orang, dan segera, berita ras masing-masing kembali dari surga, dan ada banyak. Hadiah untuk melewati lantai 10 Menara God of War sangat tinggi, yang melampaui harapan Ye Chen. Ini adalah 10 juta koin dewa penuh, dan dengan 15 juta koin dewa Ye Chen, itu telah mencapai 25 juta, saja 5 juta dapat ditukar dengan setelan tingkat raja teratas. Anda harus tahu bahwa tidak hanya Menara Dewa Perang yang memiliki hadiah koin ilahi, tetapi Menara Kelangsungan Hidup memiliki lebih banyak hadiah. Selanjutnya, Ye Chen pergi ke Survival Tower. Lantai 10 Menara Kelangsungan Hidup jauh lebih sulit daripada lantai 10 Menara Dewa Perang, tetapi secara relatif, Ye Chen tidak merasakan kesulitan sama sekali. Benar saja, hadiah untuk lantai 10 Survival Tower 2 kali lipat dari God of War Tower, yaitu 20 juta. Sebanyak 45 juta koin ilahi. Menara Pertukaran Surga Dewa memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah setelan tingkat Raja Surgawi tingkat rendah, tingkat kedua adalah setelan tingkat Raja Surgawi tingkat menengah, dan tingkat ketiga adalah setelan tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi. Tidak ada yang tahu bahwa ada paviliun rahasia di lantai 3, itu adalah salah satu dari sedikit setelan tingkat raja teratas dengan sedikit pilihan. Ungu, cian, perak, emas, merah, total 5 set. Ungu yang mulia dan misterius. Cian cenderung alami. Pembunuhan dingin perak, emas mendominasi dan megah. Merah itu haus darah dan kejam. Yang mengejutkan Ye Chen adalah kelima setelan ini memiliki banyak bagian, helm, baju besi dalam, baju besi luar, bantalan bahu, pelindung lengan, pelindung pergelangan tangan, sarung tangan, pelindung kaki, rok pertempuran, sepatu bot, dan senjata, total lebih dari selusin. Ini memiliki komponen 2 kali lebih banyak dari setelan Tianwang tingkat tinggi, dan terlihat mempesona. Tanpa ragu, Ye Chen memilih setelan perak. Tampaknya, setelan perak ini adalah setelan pendekar pedang. Dia memiliki satu bagian lebih banyak dari 4 setelan lainnya, yaitu sepasang sayap dan sepasang sayap pedang. Sepasang sayap pedang ini seluruhnya terdiri dari bilah, yang terlihat sangat tajam. Membentang, diperkirakan lebarnya 2 atau 3 meter, namanya Flying Sword Armor. Armor pedang terbang tidak termasuk pedang, itu adalah 30 juta koin dewa, dan dengan pedang, itu adalah 40 juta koin dewa, 10 juta lebih, tentu saja, untuk Ye Chen. 10 juta ini bukan apa-apa, dengan koin dewanya saat ini dan kecepatan dia mendapatkannya, koin dewa tidak dapat digunakan sama sekali, dan membuangnya di sini adalah pemborosan. Wus, bagian terbang ke tubuh Ye Chen satu persatu, dengan sangat cepat. Ye Chen menjadi pendekar pedang yang mengenakan baju besi pedang perak, memegang pedang perak di tangannya, dengan lampu yang berkedip. Sepasang sayap pedang ini sangat kuat. Meskipun dia tidak memurnikan armor pedang terbang ke dalam tubuhnya, dia masih memiliki kontrol 90%. Dengan gerakan pikirannya, sayap pedang di punggung Ye Chen terentang dan mengepak dengan cepat.
Cici-cici. Satu demi satu cahaya pedang melintas. Itu menabrak dinding paviliun rahasia, membuat suara dentang, dan percikan api terbang kemana-mana. Sebenarnya, tidak ada sayap pedang. Itu tidak berpengaruh banyak pada Ye Chen, sayap pedang bisa membuat prajurit lebih fleksibel, seperti burung, tapi Ye Chen mahir dalam misteri luar angkasa. Inheren lebih gesit dari burung, tentu saja. Kurang lebih bonusnya, selain itu, peran sayap pedang tidak hanya membuat prajurit menjadi fleksibel, tetapi juga sebagai sarana serangan. Pedang itu adalah pedang terbang, meskipun itu hanya bagian dari setelan Raja Surgawi tingkat atas, itu hanya setara dengan pedang tingkat kaisar tingkat rendah, tetapi setelah digunakan bersama dengan armor pedang terbang, kekuatannya akan meningkat ribuan kali lipat, sebanding dengan pedang tingkat rendah kaisar. Pedang terbang, armor pedang terbang. Dengan ini, kekuatan tempur Ye Chen telah meningkat lebih dari ratusan kali. Jika dikatakan sebelumnya, dia hanya bisa bersaing dengan kaisar dasar, dan kekuatan pertahanannya lebih lemah dari kaisar dasar. Sekarang, kekuatan tempurnya, itu sudah sebanding dengan kaisar tingkat menengah, tentu saja pertahanannya masih lemah, dan masih lebih lemah dari kaisar dasar. Ini tidak dapat diperbaiki. Lagi pula, Anda memiliki setelan tingkat raja tingkat atas, dan yang lain juga memiliki baju besi tingkat kaisar. Selain itu, basis kultivasi orang lain 2 tingkat lebih tinggi dari Anda, dan energi mereka dimurnikan dengan jumlah yang tidak diketahui. Mundur dan sempurnakan Flying Sword Armor terlebih dahulu. Setelah menukar armor pedang terbang, Ye Chen masih tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, dan perlu disempurnakan ke dalam tubuh untuk sepenuhnya mengendalikannya. Lantai 2 Menara Waktu. Ye Chen menggunakan energi aslinya untuk menyempurnakan Flying Sword Armor dengan seluruh kekuatannya. Semakin tinggi tingkat harta karun, semakin kuat kekuatannya, dan semakin sulit untuk disempurnakan, dan kesulitan untuk menyempurnakan set meningkat 1000 kali. Setelah periode waktu tertentu, Ye Chen hanya memurnikan 1/10 dari itu, yang dapat dilihat. Untungnya, di Menara Waktu, hal yang paling tak tergantikan adalah waktu, 1 hari di dunia luar dan 100 hari di Menara Waktu telah berlalu. Dalam sekejap mata, 10 tahun di Menara Waktu, 1 bulan 7 hari di dunia luar. Bersenandung. Armor pedang terbang secara bertahap disempurnakan ke dalam tubuh Ye Chen dan bergabung dengan permukaan kulit Ye Chen. Bahkan pedang Feitian disempurnakan ke lengan kanan Ye Chen, menjadi simbol berbentuk pedang. Keluar. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang Feitian muncul. Pedang Feitian sangat ringan, dan hampir tidak terasa apa-apa saat dipegang di tangan. Setelah disempurnakan ke dalam tubuh, rasanya seperti hubungan daging dan darah, hampir seperti bagian tubuh. Gunakan teknik pedang sesukamu, yang sedikit lebih kuat dari pedang Yongyedi. Desir. Dengan pikiran, sepasang sayap pedang muncul di punggung Ye Chen. Sayap pedang berkibar seperti ribuan pedang yang melambai. Awalnya, sayap pedang adalah benda mati, bukan sayap asli, tetapi Ye Chen tidak merasa seperti ini. Dia merasa bahwa sayap pedang itu adalah sayapnya sendiri, sama seperti burung yang memiliki sayapnya sendiri. Dengan kepakan sayap pedang, Ye Chen tiba-tiba berakselerasi, dan dengan satu sprint, dia mencapai jarak yang tak terbatas, dan tidak ada perbedaan antara gerakan jarak pendek dan teleportasi. Oke, dengan 2 hal ini, bahkan jika aku menghadapi kaisar tingkat menengah, aku tidak akan dirugikan. Ye Chen berpikir bahwa pertahanannya tidak sebaik kaisar dasar, apalagi kaisar tingkat menengah, tetapi selama lawan tidak dapat memukulnya, maka dia memiliki ruang untuk bermanuver, dan jika dia lebih lemah, dia mungkin terluka oleh dirinya sendiri. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Kaisar Chifeng dan yang lainnya. Setelah menyempurnakan armor pedang terbang, Ye Chen memutuskan untuk pergi keluar untuk menanyakan tentang berita tersebut. Pada saat itu, umat manusia dikalahkan dan situasinya terlalu kacau. Itu adalah masalah baginya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Secara alami, dia tidak mungkin mengetahui keamanan keempat Kaisar Chifeng. Meninggalkan surga dewa, Ye Chen bertanya sedikit, dan mengetahui bahwa ada 10 planet tentara lagi di medan bintang Harimau Putih, yang telah menjadi garis depan umat manusia, sama seperti 10 planet tentara teratas di medan bintang Xuanwu. Salah satu dari 10 planet militer teratas, White Blade Planet. Di planet Pedang Putih, Marsekal Agung adalah Marsekal Tombak Emas. 3 dari 10 Marsekal umat manusia meninggal, dan Marsekal Senjata Emas tidak mati di sini. Kita mungkin dapat menemukan berita tentang 4 Kaisar Chifeng. Kamu bilang Kaisar Chifeng, mereka saat ini berada di Barak Panshi. Setelah menanyai banyak orang, Ye Chen akhirnya mendapat kabar tentang mereka berempat. Untungnya,
Tidak satu pun dari keempatnya yang meninggal, yang tidak diragukan lagi merupakan berkah dalam keorang pembawa sial. Setelah beberapa tahun bergaul, Ye Chen sudah menganggap mereka sebagai teman sejati perjalanan seorang pejuang sangat panjang, tanpa banyak teman baik, terlalu sepi. Sesampainya di barak Panshi, Ye Chen menemukan Kaisar Qifeng dalam sekejap. Kamu Chen. Keempatnya sangat senang melihat Ye Chen. Seperti Ye Chen, mereka semua mengkhawatirkan keselamatan satu sama lain. Bertemu denganmu lagi terasa seperti seumur hidup. Untungnya, kita semua masih hidup. Kaisar Qifeng menepuk bahu Ye Chen dan berkata dengan emosi. Haha, kenapa kamu mengkhawatirkannya? Dia mungkin tidak akan mati bahkan jika kita mati, kata Huo Kuedi dengan ceroboh. Itu benar, kemampuan bertahanmu, kami bahkan tidak bisa mengejarmu. Mereka berempat mengetahui kemampuan Ye Chen dari bawah ke atas. Setelah berbicara selama beberapa hari, Ye Chen kembali ke surga Tuhan beberapa hari kemudian. Kali ini, dia akan menyerang surga ketujuh alam kehidupan dan kematian, dan dia tidak dapat lagi meningkat di surga Tuhan. Meskipun menara waktu dapat menghemat waktu 100 kali lebih banyak, Ye Chen tahu betul bahwa ketika dia mencapai surga ketujuh kehidupan dan alam kematian, pemahamannya akan sangat meningkat. Hal-hal yang hanya dapat dipahami dalam 100 tahun mungkin cukup dalam 1 atau 2 tahun di surga ketujuh kehidupan dan alam kematian. Tentu saja, ini untuk orang-orang dengan pemahaman yang tinggi, puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Saat ini, Ye Chen memiliki kepastian 99% untuk mencapai surga ketujuh dari alam kehidupan dan kematian, dan fondasinya dianggap stabil jika dia tidak mencapai sekarang, apalagi kapan. Aku mendengar bahwa kamu akan menyerang langit ketujuh kehidupan dan kematian. Ushuang Wang Jiu mendapat berita entah dari mana, melihat Ye Chen dan bertanya. Ya, sudah waktunya. Ye Chen mengangguk. Oke, kamu ambil langkah dulu, dan aku akan datang nanti. Jiu tidak terkejut dengan pilihan Ye Chen. Manfaat menara waktu, siapa yang tidak tahu, karena Ye Chen memilih untuk mencapai surga ketujuh dari hidup dan mati, dia pasti telah membuat rencana yang bagus. Adapun dirinya sendiri, dia masih perlu tinggal untuk sementara waktu. Sekarang, dia memiliki kekuatan Kaisar Perang, dan dia telah mencapai lantai 10 menara Dewa Perang, tapi dia tidak sebaik Ye Chen pada tahap pertama, Ye Chen menang sepenuhnya, dan dia yakin. Tahap kedua adalah surga ketujuh alam hidup dan mati. Surga ketujuh hidup dan mati adalah titik awal bagi yang kuat di alam semesta, jika Anda tidak dapat melangkahinya, bahkan jika Anda sangat berbakat, lalu apa, fondasi Anda jauh lebih buruk daripada yang lain. Dan Ye Chen lebih buruk dari yang lain, hanya kultivasi. Untuk mencapai surga ketujuh kehidupan dan kematian, Anda membutuhkan puluhan juta batu yuan, atau bahkan lebih, ketika Ye Chen mencapai surga kehidupan dan kematian ke-6, dia menghabiskan 7 hingga 8 juta batu yuan. Surga ketujuh dari alam kehidupan dan kematian 10 kali lipat dari 7 atau 8 juta, jika itu adalah Su Jing, dengan fisik naga emasnya, mungkin beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari Ye Chen. Di menara waktu, Ye Chen duduk diam di sana. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai alam terlebih dahulu, tetapi perlahan-lahan mengedarkan energi sejatinya, lagi dan lagi. Metode ini disebut metode kejutan inersia ke alam. Sama seperti sungai, Anda memblokirnya dan kemudian melepaskannya tiba-tiba, sungai akan mengalir dan tak terbendung. Tapi itu terlalu mendominasi, sukses itu bagus, gagal, mudah meledak sendiri, jadi sebelum itu, Ye Chen harus membiarkan esensi sejati berakselerasi secara bertahap, dan momentum terbentuk. Baru kemudian dia menerobos dalam satu gerakan. Setelah 1080 siklus, Ye Chen mulai sangat berakselerasi, dan cahaya Qian tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membuat Ye Chen terlihat seperti sepotong batu giok berbentuk manusia. Ledakan, 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 dunia kejut. Ini merupakan beban yang berat bagi tubuh, terutama jantung, karena pada saat ini peredaran darah ribuan kali lipat dari keadaan normal. Jika Anda tidak memiliki tubuh yang abadi, Anda tidak dapat mencapai alam sama sekali. Tentu saja, tidak ada raja di alam hidup dan mati yang memiliki tubuh abadi, tetapi mereka kuat dan lemah. Tergantung pada kekuatannya, alam yang dapat terkena dampak berbeda. Premisnya adalah kepercayaan diri yang cukup untuk berdampak. Alasan mengapa begitu sulit untuk mencapai langit ketujuh kehidupan dan kematian. Juga karena itu perlu untuk menembus ranah tanpa pamrih dan memadatkan tanda kaisar. Tanda kaisar tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada cara untuk menerobos. Tapi ini bukan masalah bagi Ye Chen, dia sebenarnya bisa memadatkan tanda kaisar setahun yang lalu, tapi itu bukan waktunya untuk menembus alam pada saat itu, jadi dia menekannya. Sekarang, tidak perlu ditekan.
Bersenandung. 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 Keadaan tanpa pamrih hanyalah sebuah keadaan di mana potensi dibawa ke batas, itu adalah keberadaan ketiadaan. Yang harus dilakukan Ye Chen adalah mengubah ketiadaan ini menjadi kenyataan, yang merupakan meterai kaisar. Memusatkan segel kaisar menghabiskan banyak kekuatan mental dan jiwa, tapi untungnya, Ye Chen tidak kekurangan keduanya. Secara bertahap, jejak transparan secara bertahap terbentuk di lautan jiwa Ye Chen. Jejak ini terlihat seperti kata-kata, tetapi juga terlihat seperti sosok manusia. Saat terbentuk, lautan jiwa menjadi lebih stabil. Tentu saja, bukan hanya lautan jiwa yang stabil, tetapi juga potensinya. Tetapi setelah memadatkannya Emperor S-Mark, Anda dapat mengeluarkan potensi terkuat Anda dengan setiap gerakan yang Anda lakukan, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini adalah manfaat dari tanda kaisar. Saya tidak tahu berapa lama sebelum tanda kaisar benar-benar terbentuk, dan dengan terbentuknya tanda kaisar, tubuh Ye Chen seperti lautan, dengan ombak yang kasar, bahkan jika dia tidak sengaja menabrak alam, setelah lama, dia secara alami akan memasuki surga ketujuh kehidupan dan kematian. Saat ini, fondasi Ye Chen telah selesai, dan tidak akan ada kejutan saat dia mencapai ranah. Waktu berlalu seperti air, dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu di luar, Ye Chen berada di menara waktu dan tidak pernah keluar. Bulan lainnya, hari ini, di ruang tertentu di lantai 2 menara waktu, aura besar naik ke langit. Aura ini terlalu menakutkan, seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Raja dari alam kehidupan dan kematian biasa, bahkan jika dia hanya tersentuh oleh ini aura, akan segera runtuh dan menjadi kuat. Raja dari alam hidup dan mati tingkat ke-6 tidak dapat menahan dampak dari nafas ini, dan hanya kaisar dari alam hidup dan mati tingkat ke-7 yang dapat bersaing. Tetapi ini hanyalah nafas jika Anda langsung menghadapi sumber nafas esensi sejati. Anda tidak akan bisa menolaknya merasa baik. Jika ada kaisar pedang yang kuat di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini bukan esensi sejati biasa, tetapi esensi pedang yang melampaui esensi sejati, esensi pedang terkuat untuk pendekar pedang. Dengan elemen pedang, tingkat kematian meningkat 10 kali lipat, dan objek yang tidak dapat dipotong secara normal dapat dipotong dengan satu pedang. Bahkan Gang Yuan, yang memiliki tubuh Raja Gang Spirit Body, sedikit lebih rendah dari Jian Yuan. Ye Chen lah yang melepaskan nafas ini. Saat ini, dia telah mencapai langit ke-7 hidup dan mati. Yang mengejutkan dan kejutan yang menyenangkan, Zhen Yuan akhirnya berubah menjadi Jian Yuan. Dia tidak tahu mengapa dia berubah menjadi Jian Yuan, meskipun ada tanda-tanda ini sebelumnya. Mungkin, itu ada hubungannya dengan terobosan Ye Chen ke puncak tingkat surgawi, mungkin karena niat pedang, mungkin itu adalah domain pedang, tidak peduli apa, ini memang esensi pedang, tidak ada kepalsuan. Terlepas dari esensi pedang, kekuatan jiwa dan esensi sejati meningkat paling banyak. Kekuatan jiwa tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, dan esensi sejati meningkat hampir 50 kali lipat. Sejalan dengan itu, Ye Chen mengkonsumsi angka astronomi 300 juta yuan. Ini adalah Ye Chen. Jika itu adalah raja lain dari lapisan ke-6 kehidupan dan alam kematian tanpa latar belakang, diperkirakan tidak ada batu purba yang akan menembus alam tersebut. Apakah ini Jian Yuan? Ye Chen merentangkan tangannya, dan gumpalan energi sejati keluar. Gumpalan energi sejati ini sangat tajam, seperti pedang lembut, berkeliaran tak menentu di telapak tangan Ye Chen, bersiul. Engah. Dengan jentikan tangan, gumpalan esensi pedang ini terbang seketika dan melintasi angkasa dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada esensi sebenarnya, seperti pedang terbang. Tahukah Anda, ini hanyalah esensi pedang, bukan teknik pedang yang ditampilkan dengan esensi pedang. Sejak saat itu, saya dapat dianggap memiliki modal untuk menyelamatkan hidup saya. Ye Chen tidak tahu apa kekuatan tempurnya saat ini. Dia hanya tahu bahwa kaisar tingkat menengah bukan lagi lawannya. Dalam hal pertahanan, dia lebih kuat dari kaisar tingkat pertama. Tentu saja, dia lebih buruk dari kaisar tingkat menengah, tetapi celahnya tidak banyak. Jian Yuan menutupi celah di lapisan pertama surga, tetapi dalam hal serangan, bahkan kaisar tingkat menengah tidak dapat mengejarnya. Bersenandung. Pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba datang, dan kemudian, Ye Chen secara paksa dikirim ke kehampaan, dan ketika dia muncul kembali, dia tiba di bintang Tuhan. Benar saja, ketika kamu mencapai surga ke-7 alam kehidupan dan kematian, kamu akan segera dikeluarkan dari surga para dewa. Ye Chen juga tidak terkejut, dia sudah siap memanggil. Meskipun gravitasi di bintang dewa sangat kuat, sekitar 1/10 dari bintang kerdil putih biasa, esensi pedang Ye Chen lebih kuat sekarang,
setelah esensi pedang dihancurkan, Ye Chen bangkit dari tanah dan terbang keluar dari suasana. Bidang bintang Suzaku, ini adalah benteng yang tidak diketahui. Benteng ini berada di planet yang sunyi, tidak ada panas, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, ada angin kencang, badai pasir, dan kilat dahsyat yang menakutkan. Planet ini disebut Wilderness Star, dan merupakan tempat yang tidak dapat diakses. Tidak ada planet di sekitarnya. Melihat sekeliling, alam semesta gelap gulita, dan terkadang satu atau dua bintang berkedip. Di tengah Wilderness Star ada sebuah istana besar, istana itu diselimuti lingkaran cahaya gelap. Jika seseorang datang ke sini, mereka pasti sangat terkejut melihat istana ini, karena pemindaian dengan kekuatan jiwa dari luar tidak akan menemukan istana. Istana jelas diselimuti formasi tersembunyi yang dapat mengisolasi kekuatan jiwa. Di dalam istana, ada ruang pertemuan besar. Saat ini, kedua sisi meja rapat penuh dengan orang. Sekilas, setidaknya ada 30 orang. Orang-orang ini bukan orang dari ras manusia atau ras monster, tetapi semuanya kuat dari ras lain seperti ras iblis, ras roh jahat, ras Yasha, Del. Surga kedelapan kehidupan dan alam kematian, dalam hal aura, yang lemah jauh lebih lemah daripada Kaisar Hijau, tetapi yang kuat jauh lebih kuat daripada Kaisar Hijau. Kaisar Tangan Iblis. Apa yang Anda panggil kami kali ini? Orang ketiga di sebelah kiri adalah Kaisar Klan Manusia Hijau. Dia mengetukkan jarinya di atas meja dan bertanya. Mendengar ini, semua orang melihat Kaisar Tangan Iblis. Mereka adalah Ailiner yang ditempatkan oleh ras tingkat tinggi di 4 domain bintang kehidupan utama, dan mereka tidak akan mudah berkumpul untuk menghindari tertangkap dalam pot. Bagaimanapun, mereka berada di 4 domain bintang kehidupan utama, dan sekarang mereka adalah 3 domain bintang kehidupan utama mereka adalah tikus. Setelah terungkap, satu-satunya hal yang mereka hadapi adalah kematian, tentu saja, kematian adalah akhir yang baik bagi mereka, dan mereka takut dicari oleh beberapa kaisar atau semi dimuliakan dengan kekuatan jiwa yang kuat. Ini yang paling menyakitkan, yang paling hidup lebih buruk dari kematian. Raja Tangan Iblis berdeham, kali ini saya memanggil semua orang ke sini karena ada masalah penting. Saya percaya Anda semua tahu dari saluran Anda sendiri bahwa seorang jenius yang menakjubkan telah muncul di umat manusia. Jenius ini, memasuki surga para dewa hanya dalam beberapa dekade, dia berhasil menembus lantai 10 menara Dewa Perang. Kamu berbicara tentang Ye Chen dari umat manusia, kan? Aku mendengar dari atasan bahwa anak ini memang bencana. Jika kita tidak menyingkirkannya, kita akan memiliki lawan lain di masa depan. Kata seorang kaisar dari suku Yaksa. Musuh. Raja Tangan Iblis mencibir, tampaknya pejabat tinggimu tidak cukup memperhatikan putra ini. Aku dapat mengatakan bahwa jika kamu membiarkannya tumbuh dewasa, ras manusia akan memiliki Supreme lain dalam waktu dekat, masa depan, dan ada peluang besar untuk menjadi makhluk tertinggi. Super Supreme. Agung. Super tertinggi. Bukankah ini sedikit mengkhawatirkan? Kami belum pernah melihat jenius sebelumnya, dan beberapa tidak jauh lebih buruk darinya. Tapi tidak ada satu dari 100 yang bisa menjadi tertinggi. Mengembara di barisan, bagaimana dapatkah yang tertinggi mencapai prestasi yang begitu baik, apalagi yang maha tinggi? Kaisar Herring Jahat dari klan Roh Jahat membalas. Kaisar Tangan Iblis juga tidak memandangnya, dan melanjutkan, tentu saja, aku tidak memiliki penglihatan yang baik. Orang yang berpikir bahwa putra ini memiliki kesempatan untuk menjadi Super Supreme adalah League Emperor dari iblis kita. Balapan. Raja League. Mendengar 3 kata ini, penonton terdiam. Garis keturunan League adalah garis keturunan paling istimewa dari ras iblis. Garis keturunan semacam ini sangat kuat sehingga bisa disebut melawan langit, tetapi Tuhan tampaknya takut dengan garis keturunan semacam ini dan membelenggu mereka, yaitu, garis keturunan League tidak bisa masuk ke dalamnya selamanya. Pangkat tertinggi hanya bisa mencapai kaisar hidup dan mati tingkat 8, tetapi jika Anda meremehkan darah League dengan cara ini, itu adalah kesalahan besar. League secara alami peka terhadap waktu 30% dari alam, ini mengarah ke tingkat alam yang sama, darah League hampir tak terkalahkan di dunia, bahkan di ras iblis, dalam alam yang sama, penyihir kegelapan dan dewi kegelapan tidak lawan darah League, hanya darah Raja Iblis Agung yang legendaris, sepertinya untuk mengalahkan darah League. Setelah League mencapai tingkat ke-8 hidup dan mati, hanya satu orang yang bisa disebut League Emperor, dan orang ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di garis League. Saat ini, League King of the Demon Rache berusia hampir 100.000 tahun. Dia adalah barang antik tua dan akan menghadapi tenggat waktu kapan saja. Ramalannya adalah kata emas di Demon Rache, karena pencapaian League King di arti waktu telah mencapai batasnya. Dengan beberapa informasi tentang seseorang,
beberapa bagian dari masa depannya dapat disimpulkan dengan segera. Tentu saja, karena kondisi kultivasinya, Lich King tidak dapat menebak masa depan yang tertinggi. Sekali, Lich King secara paksa berspekulasi tentang masa depan Supreme tertentu dalam umat manusia, segera mendapat reaksi balik, dan secara bertahap pulih setelah ribuan tahun. Karena diduga oleh Kaisar Lich, itu mungkin mendekati 10. Orang mungkin tidak percaya pada Kaisar Tangan Iblis, tetapi mereka tidak akan tidak percaya pada Kaisar Lich. Meskipun Kaisar Lich dari ras iblis bukanlah yang tertinggi, dia memiliki kekuatan yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari kuasi ditinggikan terkuat dalam sejarah. Bahkan Kaisar Lich berpikir bahwa putra ini memiliki peluang besar untuk menjadi yang tertinggi, jadi putra ini harus mati. Kaisar ras manusia hijau menunjukkan niat membunuh. Itu benar, anak ini pantas mati. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan merasa tidak nyaman. Ada banyak diskusi. Raja Tangan Iblis memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, putra ini harus mati, tetapi harus ada rencana yang hati-hati. Rencana ini hanya dapat berhasil, tidak gagal. Jika tidak, kesulitan untuk membunuhnya lain kali akan meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat, dan kita juga dapat menemukannya. Pemusnahan. Kaisar Tangan Ajaib, jika kamu punya rencana, beritahu mereka. Mari kita dengarkan. Kaisar suku Yaksa berkata dengan tidak sabar. Ini baik. Kaisar Tangan Iblis mengutarakan rencananya dengan tertib. Iblis. Lich Planet. Ini adalah planet kehidupan tingkat 9, dan merupakan markas dari garis keturunan Lich. Di menara Tongtian yang menjulang tinggi, seorang lelaki tua berambut abu-abu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Lelaki tua itu sudah sangat tua. Meskipun rambutnya tidak sepenuhnya putih, kerutan di wajahnya berselang-seling, dan dagingnya hampir rontok bintik-bintik penuaan, mata keruh tidak fokus, tidak ada gigi di mulut. Ini adalah orang tua di tahun-tahun kematiannya. Tapi tidak ada yang akan meremehkannya. Berdiri di sana, waktu di sekelilingnya seakan berhenti, dan dalam sekejap, itu adalah keabadian. Dia adalah Raja Lich terkuat dari garis keturunan Lich, dan juga patriark dari klan Lich. Dia tidak hanya memiliki peluang besar untuk menjadi yang tertinggi, tetapi pasti akan menjadi yang tertinggi, bahkan melampaui yang tertinggi, tetapi saya tidak bisa mengatakannya, jika saya mengatakannya, itu akan membawa bencana yang lebih besar bagi iblis. Setan lari melintasi alam semesta, dan lawan terbesar akan datang. Tidak ada yang tahu apa yang dilihat Lich King. Faktanya, dia sendiri tidak tahu apa yang dia lihat. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia gemetaran saat itu. Tahan, ubah tanganmu menjadi awan dan ubah tanganmu menjadi hujan. Kemudian, seluruh dunia mulai memperingatkannya, seolah-olah dia telah meramalkan suatu rahasia. Apa yang disebut rahasia yang dirahasiakan bukanlah omong kosong. Bukannya jika Anda membocorkan rahasia, Anda akan langsung dihukum. Anda harus tahu bahwa masa depan tidak konstan, dan jika Anda membocorkan rahasia, Anda akan mengubah masa depan sampai batas tertentu. Ini akan menjadi hasil lain, dan ini hasilnya akan lebih tidak menguntungkan bagi Anda. Ini adalah aturan takdir tertinggi. Lich King tidak dapat secara langsung menyatakan prediksinya sendiri, dia hanya dapat mengingatkan klan iblis tingkat tinggi bahwa putra ini sangat berbahaya dan memiliki peluang besar untuk menjadi yang tertinggi. Saya yakin mengatakan ini akan menarik perhatian yang cukup. Waktu adalah takdir, apakah kamu dapat membunuh putra ini adalah titik balik dalam takdir iblis. Kaisar Lich tahu betul bahwa sangat sulit untuk mengubah nasibnya, membunuh putra ini bukanlah masalah dalam semalam, tetapi masalah jangka panjang. Pada saat yang sama, pada pertemuan Wilderness Star Palace, rencananya telah diselesaikan. Rencananya sangat sederhana. 3 kaisar dari setiap ras akan bergabung untuk membunuh Ye Chen dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk melarikan diri. Mereka sangat percaya diri, apalagi jenius belaka di tingkat ke-6 hidup dan mati, bahkan seorang tua dan senior yang licik kaisar, bertemu dengan mereka juga merupakan jalan buntu. Ye Chen tidak tahu bahwa jaring besar diam-diam menyelimutinya, setelah meninggalkan surga para dewa, dia langsung bergegas ke bidang bintang Suzaku, Yan Mars. Dengan susunan teleportasi bintang dan sungai kaisar, Ye Chen datang ke kota Yan Huahua hanya dalam 1 minggu. Tuan, targetnya telah mencapai Spark City. Di planet tandus dekat Flaming Mars. Seorang raja manusia membungkuk untuk menyampaikan pesan. Bagus sekali, pantau terus, ingat, jangan mengagetkan ularnya, begitu dia meninggalkan Spark City, segera laporkan. Pria parubaya yang kejam dengan tanduk tajam di setiap bahunya adalah Kaisar Ras Iblis, Kaisar Tanduk Besi dalam hal kekuatan, Kaisar Tangan Iblis bukan tandingannya,
tetapi kekuatan tidak mewakili status. Di wilayah umat manusia, dia harus mendengarkan Demon Hand Emperor. Bawahan mengerti. Setelah Raja Manusia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, jelas itu hanya sebuah proyeksi. Tidak hanya di planet ini, tetapi juga di planet yang jauh atau dekat di sekitar Yan Mars. Ada kaisar alien yang bersembunyi di sana, dan sesekali, seseorang akan melaporkan informasi melalui proyeksi. Dengan cara ini, setiap gerakan Ye Chen tidak dapat lepas dari mata dan telinga mereka, dan mereka hanya perlu menunggu dengan tenang. Kota Spark hari ini makmur sampai ekstrim. Meskipun keluarga Ye dan Sekte Pedang Luo Chen adalah penguasa mutlak di wilayah Spark City, mereka tidak dengan sengaja menekan kekuatan lain, tetapi sering bekerja sama dengan beberapa kekuatan. Tentu saja, tidak semua kekuatan dapat bekerja sama dengan keluarga Ye dan Sekte Pedang Luo Chen. Kekuatan terkenal di masa lalu itu sudah bagus jika belum diberantas. Kemakmuran dan keadilan. Reputasi Spark City telah tersebar luas, dan banyak keluarga kecil yang bersedia pindah ke Spark City. Di kota-kota besar lainnya, mereka adalah potongan-potongan daging, tetapi di Spark City, mereka dilindungi. Dibudidayakan ke surga ketujuh alam kehidupan dan kematian, pemahaman Ye Chen telah meningkat 100 kali lipat. Ada beberapa tempat yang tidak jelas di masa lalu, tetapi sekarang hanya perlu sedikit waktu dan sedikit pertimbangan untuk segera memahaminya. Ternyata penggunaan misteri luar angkasa dengan cara ini lebih alami. Ye Chen pertama kali mengoperasi Suna Huang. Bahan yang sama, dibuat oleh orang yang berbeda, memiliki efek yang berbeda. Misteri luar angkasa seperti bahan. Sebelum surga ketujuh alam hidup dan mati, Ye Chen mampu meningkatkan kecemerlangan Suana ke alam seni bela diri peringkat 4 biasa, yang sudah sangat bagus, tapi sekarang, Ye Chen tidak lagi puas dengan kecemerlangan Suna. Tentu saja, ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa misteri spasialnya telah meningkat pesat lagi, dan dia telah berhasil menembus alam Dacheng, yang hanya berjarak satu langkah dari kesempurnaan. Berdiri di tepi danau di dalam rumah tuan kota, Ye Chen menghadapi angin dan mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, merasakan hubungan antara pedang dan ruang. Jika ada yang datang ke sini, mereka akan tercengang. Dalam 1000 kaki di sekitar Ye Chen, ada lampu pedang di mana-mana. Lampu pedang ini sepertinya keluar dari kehampaan, terjalin menjadi jaring kematian tanpa celah sedikit pun. 3 hari kemudian, jaring kematian ini menyusut dari 1000 kaki menjadi 100 kaki. Seminggu kemudian, itu menyusut menjadi 10 kaki. Sebulan, Yizang, selesai. Mata Ye Chen berkilat, dan dia menyerang dengan pedang. Engah, jaring kematian yang mengerikan diringkas menjadi satu titik, dan tersapu dalam garis lurus. Ratusan juta mil jauhnya dari Yan Mars, sebuah planet biasa tiba-tiba terpotong-potong, seolah-olah seekor dingo memotong-motong seekor sapi, tetapi proses di antara mereka dipercepat puluhan juta kali. Momen kecemerlangan saat ini hampir mencapai batasnya. Semuanya memiliki batas. Misalnya, seberapa banyak Anda memasak sepotong tahu, tidak mungkin menghasilkan warna dan aroma makanan lezat dari pegunungan dan laut. Tidak peduli seberapa kuat Space Profound Truth, itu hanya satu Profound Truth, dan itu tidak bisa sangat kuat. Seni bela diri 4 putaran adalah batasnya. Bahkan jika Space Profound Truth mencapai kondisi sempurna, paling banyak, 4 lanjutan putaran pencaksilat sangat luar biasa. Seni bela diri 4 putaran juga memiliki poin tinggi dan rendah, yang dibagi menjadi ambang masuk, biasa, sedang, lanjutan, dan kemudian batas. Namun, setelah Space Profound Truth selesai, adalah masalah lain untuk membiarkan Time Profound Truth. Selanjutnya, Ye Chen menempatkan kungfu-nya pada seni bela diri 4 putaran kedua. Baik Rijing Huaji dan pedang sejati Ventian adalah seni bela diri ekstrim 3 tingkat, yang tampaknya satu langkah di belakang seni bela diri 4 tingkat, tetapi konotasi dan kekuatannya berbeda lebih dari 1000 kali. Seni bela diri tingkat ketiga adalah seni bela diri tingkat ketiga, dan tidak bisa menjadi seni bela diri tingkat 4. Ye Chen tidak akan menghabiskan waktu untuk Rijing Huaji dan Ventian Zhenjian lagi, sekarang, dia akan bersiap untuk menciptakan seni bela diri tertinggi. Logam, kayu, air, api, tanah. Ye Chen bermaksud menggunakan 5 misteri ini untuk menciptakan seni bela diri. Tentu saja, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Jika dia benar-benar ingin mengintegrasikan 5 misteri ini menjadi satu seni bela diri, itu akan menjadi seni bela diri tertinggi. Mari kita mulai dengan emas, air, api, dan tanah. Beralih ke seni bela diri 4 kali, Ye Chen tidak memiliki banyak pengalaman, untungnya, 5 misteri logam, kayu, air, api, dan tanah adalah fondasi yang sering dia gunakan untuk membuat seni bela diri, jadi seharusnya lebih mudah. Kali ini,
Banyak waktu yang terbuang. Setengah tahun kemudian. Pergilah. Di danau, Ye Chen menebas dengan pedang sesuka hati. Ledakan. Seolah-olah sebuah planet super meledak, cahaya pedang yang terbakar dengan lahar meledak, dan seluruh kota percikan berkedip dengan api. Panas sekali. Ekspresi wajah Ye Chen agak aneh, dia tidak menggunakan niat pedang dan esensi pedangnya di pedang tadi, tetapi ketika pedang itu keluar, semua air di danau mengering. Chen Er, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Ye Tianhao dan yang lainnya datang, gerakan pedang tadi begitu keras sehingga sulit untuk diketahui. Tidak apa-apa, aku sedang berlatih pedang. Ye Chen menyingkirkan pedangnya sambil tersenyum. Hei, semua danaunya kering. Ye Xuan mengedipkan matanya, dia tahu bahwa saudaranya tidak pernah menggunakan niat atau energi pedang apapun saat berlatih pedang, itu murni ilmu pedang. Diperkirakan telah terjadi semacam reaksi berantai. Meskipun danau ini adalah danau biasa, ada formasi yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya, dan danau itu mengering dengan pedang sederhana, pasti membuat kemajuan besar secara tidak sengaja. 1220